Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kisah yang dipercaya banyak orang sebagai salah satu legenda paling menyeramkan tentang pesugihan. Konon, ada seorang pengusaha bus yang mendadak kaya raya setelah pulang dari Gunung Kawi. Armada demi armada terus bertambah, hartanya semakin melimpah. Tetapi di balik kesuksesan itu, tersimpan rahasia yang mengerikan. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu terjadi kecelakaan. Selalu ada korban. Dan setiap nyawa yang melayang ternyata bukanlah sebuah kebetulan. Apakah semua itu hanya mitos? Ataukah memang ada perjanjian gelap yang meminta tumbal manusia? Matikan lampu, gunakan headset. Inilah pesugihan Gunung Kawi. Penumpang bus jadi tumbal. Suara tawa itu masih terdengar. Pelan, memanjang, lalu perlahan menghilang bersama dinginnya malam. Saat lampu minyak kembali menyala, Darman terkejut. Pria tua di depannya sudah kembali duduk seperti semula. Tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Jantung Darman masih berdetak keras. Keringat dingin membasahi lehernya. "Hah? Apa tadi itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu hanya tersenyum. Tidak perlu bertanya terlalu banyak. Tugasmu hanya menjalankan apa yang sudah disepakati. Darman menelan ludah. Kesepakatan. Pria itu mengambil secari kertas kecil lalu menyerahkannya. Di atasnya tertulis beberapa kalimat. Jangan pernah lupa malam Jumat Kliwon. Jangan pernah menolak permintaan mereka. Dan jangan pernah ingkar. Tangan Darman mulai gemetar. Kalau saya melanggar, pria itu diam. Senyumnya perlahan menghilang. Kemudian menjawab pelan. Semua yang diberi akan diambil kembali. Sejak pulang dari Gunung Kawi, hidup Darman mulai berubah. Awalnya ia sendiri tidak percaya. Uang yang dulu terasa sangat sulit dicari, perlahan mulai datang. Teman lama yang dulu menolak membantu, tiba-tiba menawarkan kerjasama. Ada yang mengajak investasi, ada yang menawarkan kendaraan murah. Bahkan seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya menawarkan 1 unit bus bekas dengan harga sangat rendah. Kesempatan seperti datang sendiri. Dan semuanya berjalan terlalu mudah. 3 bulan berlalu, Darman kini memiliki armada bus pertamanya. Warna biru tua dengan garis kuning memanjang di samping badan kendaraan. Di kaca depannya tertulis Darman Jaya. Saat melihat bus itu berdiri di halaman rumahnya, air mata Darman hampir jatuh. Istrinya menangis bahagia. Anaknya memeluknya. "Pak, kita berhasil." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Darman tersenyum lebar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Malam Jumat Kliwon pertama, bus Darman melakukan perjalanan lintas provinsi. Sopirnya bernama Ujang, pria berusia 40 tahun yang sudah berpengalaman belasan tahun mengemudikan kendaraan besar. Malam itu, jalan cukup sepi. Sebagian besar penumpang tertidur. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ujang memegang kemudi sambil sesekali menguap. Di sampingnya, Kernet sedang memainkan ponsel. Semuanya tampak normal. Sampai, Ujang melihat sesuatu di kaca spion. Seseorang duduk di kursi belakang. Padahal, sejak tadi kursi itu kosong. Ujang menatap lebih jelas. Seorang wanita. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya putih lusuh. Tubuhnya diam, sangat diam. Ujang menggerutkan dahi. Kang, Kernet menoleh. Ada apa? Itu penumpang kapan naik? Kernet melihat ke belakang, lalu mengernyit. Mana? Kursi belakang. Kernet menatap lagi. Kosong. Kang bercanda. Ujang kembali melihat spion. Kosong. Jantungnya mulai berdegup. Mungkin ngantuk.
gumamnya. Ia mengusap wajah, lalu kembali fokus mengemudi. Namun beberapa menit kemudian, klak, terdengar suara dari belakang, seperti seseorang sedang berjalan. Ujang menoleh sedikit. Kosong. Klak, klak, klak. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Bulu kuduk Ujang mulai berdiri. Kang dengar. Kernet mulai menatap sekitar. Dengar apa? Tiba-tiba, sret. Suara gesekan terdengar dari atap bus. Seperti sesuatu sedang merayap. Perlahan, dari belakang menuju depan. Kernet mulai pucat. Kang, suara itu berhenti. Hening. Sangat hening. Lalu, brak. Sesuatu menghantam atap bus sangat keras. Kernet berteriak kaget. Astagfirullah, jantung Ujang hampir copot. Tapi belum selesai, karena saat ia menatap ke jalan, tubuhnya mendadak membeku. Di tengah jalan, berdiri sosok hitam tinggi. Terlalu tinggi. Tubuhnya kurus, tangannya panjang menjuntai, dan matanya merah menyala. Makhluk itu diam, tidak bergerak. Mulut Ujang terbuka. Kang, refleks ia membanding setir. Ban berdecit keras. Skrit. Bus oleng. Penumpang langsung terbangun. Jeritan memenuhi ruangan. Apa yang terjadi? Ya Allah, tolong! Berak. Bus menghantam pembatas jalan. Tubuh kendaraan berputar dan terbalik. Kaca pecah ke segala arah. Jeritan berubah menjadi suara tangisan dan teriakan kesakitan. Lalu, semuanya mendadak sunyi. Pagi harinya, berita kecelakaan menyebar sangat cepat. 7 orang meninggal dunia. Belasan luka berat. Polisi menyebut sopir kehilangan kendali. Hanya itu, tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Namun, di rumahnya, Haji Darman hanya duduk diam menatap televisi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, karena tepat setelah berita selesai, telepon rumah berbunyi. Kering, kering, kering. Perlahan ia mengangkat gagang telepon. Halo, tidak ada jawaban. Hanya suara nafas, panjang, berat. Lalu suara yang sangat pelan berkata, tumbal pertama sudah kami terima. Tut, sambungan terputus. Dan di luar rumah, tanpa Darman sadari, satu unit bus baru berhenti sendiri di depan pada rumahnya. Suara hujan derimis terdengar pelan, membasahi atap rumah tua di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Malam itu terasa dingin. Angin berembus pelan melewati celah-celah jendela kayu, menimbulkan bunyi berderit yang sesekali memecah kesunyian. Di rumah sederhana itu, seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang duduk menunduk sambil menghisap rokok yang hampir habis. Pria itu bernama Darman. Sebelum orang-orang mengenalnya sebagai Haji Darman, dia hanyalah seorang sopir angkutan biasa. Hidupnya keras, sangat keras. Dulu ia memulai usaha dari nol. Berangkat pagi sebelum matahari terbit, pulang saat langit hampir berganti hari. Tapi nasib seperti selalu mempermainkannya. Saat membuka usaha angkutan kecil, kendaraannya rusak melulu. Ketika mencoba berdagang, ia ditipu rekan bisnis. Saat membuka usaha lain, modalnya habis. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Berkali-kali. Dan setiap kegagalan meninggalkan luka yang semakin dalam. Asal ada uang, aku cuma mau hidup tenang, gumam Darman pelan. Asap rokok keluar dari mulutnya. Tatapannya kosong. Di hadapannya, istrinya sedang menghitung uang receh di atas meja. Wajah wanita itu tampak lelah. Bang, Darman mengangkat kepalanya. Besok uang sekolah Sinta harus dibayar. Darman diam. Kita juga masih punya utang warung. Diam lagi. Lalu istrinya menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Apa kita jual rumah saja? Kalimat itu membuat Darman menoleh cepat. Jangan ngomong begitu. Suasana mendadak hening. Istrinya menunduk. Sementara Darman kembali menghisap rokoknya dalam-dalam. Malam semakin larut, tapi pikirannya justru semakin kacau. Ia keluar rumah, duduk di bawah pohon mangga tua depan halaman. Tatapannya kosong mengarah ke jalan desa yang sepi, sampai suara langkah kaki mendekat. Darman? Ia menoleh. Ternyata seorang pria tua bernama Pak Mulyo, tetangga sekaligus teman lamanya. Kamu belum tidur?
Darman menggeleng pelan. Pak Mulyo duduk di sampingnya. Kamu masih kepikiran soal usaha? Darman menghela napas panjang. Hidupku kayak dikutuk, Pak. Pak Mulyo tertawa kecil. Laki-laki jangan gampang menyerah. Darman tersenyum hambar. Saya capek. Pak Mulyo diam beberapa saat. Kemudian menoleh pelan. Tapi kalau kamu mau kaya, Darman langsung menatapnya. Mungkin ada jalannya. Darman mengernyit. Jalan apa? Pak Mulyo tampak ragu-ragu. Ia menatap sekitar seperti memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Kemudian mendekatkan wajahnya. Kamu pernah dengar Gunung Kawi? Mata Darman sedikit menyipit. Gunung Kawi? Pak Mulyo mengangguk. Banyak orang datang miskin, lalu pulang kaya. Darman tertawa kecil. Ah, mana ada begitu. Pak Mulyo menatapnya serius. Aku juga dulu gak percaya. Tapi teman saudaraku sekarang punya pabrik. Mobil banyak, tanah luas. Darman mulai tertarik. Usaha? Pak Mulyo menggeleng pelan. Gak ada yang tahu. Angin dingin tiba-tiba berembus. Daun pohon bergerak pelan. Entah kenapa, bulu kuduk Darman tiba-tiba meremang. Kamu mau bilang pesugihan? Pak Mulyo diam. Tatapannya berubah aneh. Lalu tersenyum tipis. Ada beberapa hal di dunia ini yang gak perlu terlalu banyak ditanyakan. Jantung Darman berdegup pelan. Entah kenapa kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Malam itu, setelah Pak Mulyo pergi, Darman tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan perkataan tadi. Gunung Kawi, tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Tempat yang katanya bisa mengubah nasib seseorang. Tempat yang katanya bisa membuat orang miskin menjadi kaya raya. Tapi juga, tempat yang katanya meminta bayaran. Bayaran yang tak pernah murah. Keesokan harinya, Darman pergi ke terminal, tempat biasanya para sopir berkumpul. Saat sedang minum kopi di warung kecil pinggir jalan, ia kembali mendengar nama itu, Gunung Kawi. Dua orang sopir sedang berbicara. Katanya juragan bus itu dulunya miskin. Iya, sekarang armadanya puluhan. Gara-gara Gunung Kawi katanya. Mendengar itu, tangan Darman perlahan berhenti mengangkat gelas. Jantungnya berdebar. Sekali mungkin kebetulan. Tapi kalau berkali-kali, pikirannya mulai dipenuhi rasa penasaran. Hari demi hari berlalu, namun nama itu terus menghantuinya. Gunung Kawi, Gunung Kawi, Gunung Kawi. Sampai suatu malam, saat semua orang di rumah tertidur, Darman diam-diam membuka lemari, mengambil uang tabungan terakhir miliknya. Ia memasukkannya ke dalam tas kecil, lalu menatap istrinya yang tertidur. Aku cuma mau hidup kita berubah, gumamnya pelan. Kemudian ia melangkah keluar rumah. Di luar, angin malam berembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap, awan hitam menutupi bulan. Dan entah kenapa, di ujung jalan desa yang remang-remang, Darman merasa seperti melihat seseorang berdiri memandang ke arahnya. Tinggi, hitam, tidak bergerak. Darman memicingkan mata, tapi saat ia lihat lagi, sosok itu sudah hilang. Dan malam itu, tanpa Darman sadari, langkah pertamanya menuju sesuatu yang mengerikan baru saja mulai. Malam terasa semakin dingin. Darman duduk di dalam bus tua antar kota yang membawanya menuju Malang. Sejak keluar dari rumah tadi malam, pikirannya dipenuhi oleh satu hal yang terus mengganggunya. Gunung Kawi. Nama itu seperti hidup di dalam kepalanya. Berulang. Terus berulang. Di luar jendela, gelap malam memanjang tanpa ujung. Hanya sesekali cahaya lampu jalan dan kendaraan yang melintas menerangi wajah Darman yang terlihat lelah. Entah kenapa sejak berangkat tadi, perasaannya tidak tenang. Dadanya sesak. Bulu kuduknya sesekali meremang. Padahal tidak ada sesuatu yang aneh. Atau mungkin belum ada. Sekitar pukul 1 dini hari, bus berhenti di sebuah warung makan pinggir jalan. Beberapa penumpang turun. Darman ikut turun membeli kopi. Udara malam menusuk tulang. Saat sedang mengaduk kopi, matanya tiba-tiba menangkap seorang kakek tua yang duduk di ujung warung. Pakaiannya serba hitam, kepalanya menunduk. Anehnya, sejak Darman turun, kakek itu seperti terus menatap ke arahnya. Darman berusaha mengabaikannya. Mungkin hanya perasaannya saja.
Namun saat hendak kembali ke bus, "Kamu mau ke Gunung Kawi?" Langkah Darman mendadak berhenti. Perlahan ia menoleh. Kakek itu masih duduk. Tatapannya lurus ke arahnya. Jantung Darman berdetak lebih cepat. "Apa?" Kakek itu tersenyum kecil. "Jangan kaget. Tidak semua orang yang datang ke sana pulang membawa keberuntungan." Darman menelan ludah. "Apa maksud Bapak?" Kakek itu tertawa pelan. Tapi entah kenapa suaranya terdengar aneh. Seperti suara yang keluar dari tempat yang sangat jauh. "Nanti kamu juga tahu." Darman ingin bertanya lagi. Tapi tiba-tiba terdengar klakson bus panjang. Kernet berteriak, "Ayo naik, berangkat." Darman menoleh sebentar. Lalu buru-buru masuk ke dalam bus. Saat duduk kembali, ia melihat ke arah warung. Namun, kakek itu sudah tidak ada. Padahal jalan keluar hanya satu. Wajah Darman mulai pucat. Mungkin pulang duluan, pikirnya. Meski dalam hati ia tahu, tidak mungkin. Menjelang subuh, akhirnya Darman tiba di daerah sekitar Gunung Kawi. Kabut turun cukup tebal. Udara pegunungan terasa sangat dingin. Di sepanjang jalan tampak warung-warung kecil dan beberapa penginapan sederhana. Orang-orang mulai terlihat berjalan. Sebagian membawa bunga, sebagian membawa sesajen, dan sebagian hanya diam sambil menunduk. Darman merasa aneh. Tempat ini tidak seperti yang ia bayangkan. Suasananya terlalu sunyi, terlalu berat. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak, sampai tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Bingung cari apa, Darman menoleh. Seorang pria kurus berusia sekitar 60 tahun berdiri di belakangnya. Matanya kecil, senyumnya tipis. Darman sedikit ragu. "Saya mau cari jalan supaya hidup saya berubah." Pria itu mengangguk pelan, seolah sudah tahu jawabannya. "Lagi susah ekonomi." Darman mengangguk. "Usaha gagal." Darman kembali mengangguk. Pria itu tersenyum. "Ayo, ikut." Darman diam beberapa detik. Entah kenapa tubuhnya seperti bergerak sendiri mengikuti pria tersebut. Mereka melewati jalan kecil yang semakin sepi. Semakin masuk ke dalam, semakin gelap. Kabut mulai menebal. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan seperti bayangan raksasa. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kayu tua. Rumah itu tampak sangat sederhana, tapi suasananya membuat dada Darman terasa berat. Pria itu mempersilahkan masuk. Di dalam ruangan hanya ada lampu minyak kecil dan aroma kemenyan yang sangat menyengat. "Apa yang kamu inginkan?" tanya pria itu. Darman menunduk. "Saya mau kaya." Pria itu tersenyum tipis. Semua orang yang datang ke sini bilang begitu. Tapi tidak semua siap membayar harganya. Jantung Darman mulai berdetak lebih cepat. "Maksudnya?" Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Di dunia ini tidak ada sesuatu yang gratis. Tidak ada." Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Lampu minyak bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Lalu pria itu mengambil sebuah mangkuk kecil berisi air. Anehnya, permukaan air itu bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang menyentuhnya. "Kamu akan dapat apa yang kamu mau. Usaha lancar, harta datang, kesuksesan mendekat." Tapi Darman menelan ludah. "Tapi apa?" Pria itu menatap tepat ke matanya. "Kamu harus memberi makan mereka." Darman mengernyit. "Mereka?" Ruangan tiba-tiba hening. Sangat hening. Lalu, dari belakang rumah terdengar suara langkah kaki. Krek, krek, krek. Seperti seseorang berjalan di atas kayu. Darman menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat menoleh kembali, pria
Itu sudah berdiri sangat dekat di depannya. Wajahnya pucat, matanya membelalak. "Kamu bersedia?" Jantung Darman seperti berhenti sesaat. Tubuhnya tiba-tiba dingin. Keringat mulai mengalir di dahinya. Entah kenapa mulutnya bergerak sendiri. Dan kalimat yang keluar membuat dirinya sendiri terkejut. "Saya bersedia." Tiba-tiba, brak, pintu rumah terbanting sendiri. Lampu minyak padam. Dan dari luar rumah terdengar suara tawa yang sangat pelan. Suara tawa yang bukan suara manusia. Waktu berlalu begitu cepat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nama Haji Darman kini dikenal di mana-mana. Armada busnya berkembang sangat pesat. Yang dulu hanya 1, kini puluhan. Garasi besar berdiri megah di pinggir jalan provinsi. Deretan bus berwarna-warni terparkir rapi memenuhi halaman. Orang-orang mulai kagum. Hebat ya Haji Darman. Dulu miskin, sekarang kaya raya. Rezekinya luar biasa. Semua orang memujinya. Semua orang ingin seperti dirinya. Namun, tidak ada yang tahu rahasia mengerikan di balik semua itu. Karena setiap armada bertambah, selalu ada sesuatu yang hilang. Nyawa. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Dan lagi, 1 armada bus mengalami kecelakaan. Kali ini di jalur pegunungan. 8 orang meninggal, belasan luka berat. Sebulan kemudian, kecelakaan lagi. 5 korban meninggal. 2 bulan berikutnya, kecelakaan lagi. Dan anehnya, selalu terjadi saat malam Jumat Kliwon. Awalnya orang menganggap itu kebetulan. Tapi lama-kelamaan, semuanya mulai terasa janggal. Di terminal, para supir mulai membicarakannya. Kalian sadar gak? Seorang supir bernama Wahyu menyesap kopi panasnya. Sadar apa? Bus Haji Darman. Semua menoleh. Wahyu menurunkan suaranya. Kenapa selalu Jumat Kliwon? Warung mendadak hening. Seorang supir lain tertawa kecil. Kebetulan saja. Wahyu menggeleng. Bukan, kakak iparku polisi. Dari data kecelakaan, hampir semuanya terjadi malam Jumat Kliwon. Kini tak ada lagi yang tertawa. Mereka saling pandang. Mendadak suasana terasa dingin. Sementara itu, di garasi Haji Darman, keanehan mulai sering terjadi. Para mekanik mengeluh. Mereka sering mendengar suara langkah kaki tengah malam. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ada yang mendengar suara tangisan. Ada yang melihat bayangan hitam berjalan di antara bus-bus. Bahkan beberapa supir mulai menolak bekerja. Suatu malam, seorang supir bernama Agus sedang memeriksa kendaraan. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Garasi sudah sepi. Hanya ada suara angin dan lampu yang sesekali berkedip. Agus memeriksa ban belakang salah satu armada. Saat sedang jongkok, tiba-tiba ia melihat sepasang kaki berdiri di bawah bus. Ia mengira mekanik lain sedang bekerja. Bantuin sini." Tidak ada jawaban. Agus berdiri. Tetapi saat ia melihat ke bawah, tubuhnya langsung membeku. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdetak cepat. Pelan-pelan ia mundur. Lalu, krek, krek. Suara langkah terdengar di belakangnya. Agus menoleh cepat. Kosong. Namun saat ia menatap kaca bus, napasnya berhenti. Di pantulan kaca, ada sosok hitam berdiri tepat di belakangnya. Tinggi, tubuh kurus, mata merah menyala. Agus menjerit. Esok paginya, Agus mengundurkan diri. Hari demi hari, semakin banyak supir yang keluar. Mereka mengaku sering melihat sesuatu di jalan. Ada yang melihat wanita berambut panjang.
Ada yang melihat anak kecil duduk sendirian. Ada pula yang melihat sosok hitam berdiri di tengah jalan. Tapi Haji Darman marah besar. Kalian ini supir atau pengecut? Tidak ada hantu. Para supir hanya diam. Padahal mereka tahu ada sesuatu yang salah. Sampai akhirnya seseorang muncul. Namanya Pak Ujang, mantan kernet armada pertama Haji Darman. Orang yang selamat dari kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak kejadian itu, ia menghilang. Namun malam itu, ia datang ke sebuah warung dekat terminal. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya cekung seperti orang yang tidak pernah tidur. Beberapa supir mengenalinya. Pak Ujang. Pria itu duduk pelan, tangannya gemetar. Ia meminta kopi, lalu menunduk lama. Salah satu supir bertanya, "Pak, sebenarnya apa yang terjadi dulu?" Ujang diam, sangat lama. Lalu perlahan mengangkat wajahnya. Apa yang keluar dari mulutnya membuat semua orang merinding. Saya lihat sesuatu malam itu." Warung mendadak sunyi. "Saya lihat ada yang berdiri di atas bus." Semua terdiam. Saya kira manusia. Tapi waktu saya lihat wajahnya, tubuh Ujang mulai gemetar. Matanya membesar. Itu bukan manusia. Suasana mendadak dingin. Bahkan suara jangkrik di luar tiba-tiba berhenti. Makhluk itu lihat saya. Lalu dia bilang, suara Ujang mengecil, sangat pelan. Tumbalnya belum cukup. Tiba-tiba, brak! Pintu warung terbuka sendiri. Angin dingin masuk sangat kencang. Lampu langsung berkedip-kedip. Dan di luar warung, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, semua orang melihat sesuatu. Sosok hitam tinggi, berdiri diam, memandang ke arah mereka. Dan saat Ujang melihat keluar, wajahnya langsung pucat. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu berteriak sekencang-kencangnya, "Dia datang!" Teriakan Ujang membuat seluruh isi warung langsung panik. Semua orang menoleh keluar. Namun sosok hitam yang berdiri di bawah lampu jalan itu sudah tidak ada. Hanya jalan kosong yang basah oleh gerimis malam. Tetapi Ujang masih gemetar hebat. Matanya membelalak ke arah luar. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Kunci pintu sekarang!" Suara Ujang bergetar. Pemilik warung langsung menutup pintu. Semua orang mulai ketakutan. Sementara di tempat lain, jauh dari sana, Haji Darman sedang duduk sendirian di ruang kerjanya. Ruang besar yang dulu selalu membuatnya bangga. Foto armada bus memenuhi dinding. Piala penghargaan berjajar rapi. Sertifikat usaha menggantung di beberapa sudut ruangan. Dulu, semua ini membuatnya bahagia. Namun sekarang, entah sejak kapan, semua itu justru membuat dadanya sesak. Karena selama beberapa bulan terakhir, ia mulai melupakan sesuatu. Kesibukan bisnis membuat pikirannya penuh. Pembukaan trayek baru, penambahan armada, kontrak kerja, urusan perusahaan. Dan tanpa sadar, sudah 3 bulan, ia tidak melakukan ritual malam Jumat Kliwon. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Sampai malam itu datang. Jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Di luar rumah hujan turun cukup deras. Angin berembus kuat menggoyangkan jendela. Haji Darman menatap laporan keuangan, namun mendadak lampu ruangannya berkedip. Sekali, 2 kali, lalu normal kembali. Darman menghela nafas. Mungkin listrik. Ia kembali bekerja. Namun beberapa detik kemudian, klak, klak, klak. Suara langkah kaki. Pelan. Dari luar ruangan. Darman mengangkat kepala. "Halo?" Tidak ada jawaban. Ia berdiri. Membuka pintu. Koridor rumah tampak kosong. Sepi. Hanya lampu remang-remang yang menerangi lorong panjang. Mungkin pembantu.
pikirnya. Ia hendak menutup pintu. Klak, klak, klak. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah tangga. Jantung Darman mulai berdetak cepat. Halo? Masih tidak ada jawaban. Dengan perlahan, ia mendekati tangga. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu tubuhnya membeku. Di bawah tangga, ada seseorang berdiri. Sosok tinggi, hitam. Kepalanya menunduk. Rambut panjang menutupi wajah. Darman langsung mundur. Kamu siapa? Sosok itu diam, tidak bergerak. Lalu perlahan, kepalanya terangkat. Dan Darman hampir jatuh saat melihat wajahnya. Kosong, hitam pekat, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kegelapan. Brak. Lampu rumahnya mati. Gelap. Total. Darman berteriak panik. Ada orang, tolong! Namun tidak ada jawaban. Rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi. Lalu, dari berbagai sudut rumah, terdengar suara bisikan. Pelan. Banyak. Sangat banyak. Tumbal. 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 Suara itu semakin dekat. Semakin keras. Darman menutup telinganya. Tidak. Tidak. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu lampu tiba-tiba menyala kembali. Dan apa yang dilihatnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di ruang tamunya, puluhan sosok berdiri, diam, memenuhi ruangan. Sebagian wajahnya penuh darah. Sebagian tubuhnya rusak. Sebagian matanya kosong. Dan Darman mengenali mereka. Penumpang. Semua korban kecelakaan armadanya. Mereka menatap dia. Tanpa berkedip. Darman mundur sambil menangis. Tidak. Tidak. Ampun. Salah satu sosok maju perlahan. Wajahnya hancur. Setengah kepalanya hilang. Lalu dengan suara yang resak berkata, "Sekarang, giliranmu." Esok paginya, rumah Haji Darman ramai dipenuhi warga. Polisi berdatangan. Garis pembatas dipasang. Karena Haji Darman ditemukan meninggal di garasinya. Tubuhnya terbaring di bawah salah satu armada bus. Mata terbuka lebar. Wajah penuh ketakutan. Namun yang paling membuat semua orang merinding, di tubuhnya tidak ditemukan luka. Tidak ada bekas benturan. Tidak ada tanda kekerasan. Seolah ia meninggal karena melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Seminggu kemudian, perusahaan bus milik Haji Darman bangkrut. Satu persatu armada dijual. Anehnya, beberapa bus menghilang tanpa jejak. Tidak ditemukan. Tidak diketahui keberadaannya. Dan sampai sekarang, garasi tua milik Haji Darman masih berdiri kosong. Warga sekitar sering mengatakan, setiap malam Jumat Kliwon, kadang terdengar suara mesin bus menyala sendiri. Brum, brum, brum. Padahal, di dalam garasi itu sudah tidak ada satupun bus. Dan ada cerita yang beredar sampai hari ini. Jika kalian sedang menunggu kendaraan di pinggir jalan tengah malam, lalu melihat sebuah bus tua berhenti sendiri di depan kalian, jangan langsung naik. Perhatikan dulu jumlah penumpangnya. Karena menurut orang-orang, semua kursinya selalu penuh. Padahal, tak ada satupun manusia di dalamnya. Begitulah kisah mengerikan tentang pesugihan Gunung Kawi, penumpang bus jadi tumbal. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, semoga bisa menjadi pengingat bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan harga sebuah nyawa. Dan tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang benar-benar gratis. Terima kasih sudah mendengarkan.
cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Menurut kalian, apakah pesugihan seperti ini benar-benar ada? Atau hanya sekedar legenda yang terus hidup di masyarakat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.